Kitabmu sendiri palsu, bohong. Saya ini ahli kitab. Masuk Islam karena kebohongan kitabmu sendiri. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung pelayanan saya di media ini untuk terus mengabarkan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, bahkan meluruskan ajaran-ajaran yang tidak tepat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan membahas seorang ustadz lagi, yaitu Yahya Waloni. Di dalam ceramahnya, dia mengatakan bahwa dia itu beberapa waktu yang lalu dia mengaku-ngaku kalau dia itu mantan pendeta. Kemudian dia juga ketua STT yang mempendetakan pendeta di STT. Sejak kapan ya itu terjadi di STT? Saya sih meragukan hal itu. Kemudian dia pun juga mengatakan bahwa dia juga lulusan S3. Oh ya? Masa sih? Ayo kita buktikan. Kali ini teman-teman, sang ustadz tidak hanya mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta, ketua STT, dan lulusan S3, gelarnya doktor lagi. Tapi juga Pak Ustadz ini mengaku-ngaku sebagai ahli kitab. Karena dia ahli kitab, maka dia bisa mengatakan seperti video di berikut ini. Kitabmu sendiri palsu, bohong. Saya ini ahli kitab. Masuk Islam karena kebohongan kitabmu sendiri. Nah sekarang kamu lapor saya juga mengatakan kitab Kristen membohongi. Kau lapor sekarang saya, lapor di polisi. Karena dia seorang ahli kitab, maka dia katakan kitabmu itu bohong, palsu. Karena kebohongan kitabmu, maka saya menjadi seorang mualaf. Begitu intinya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, rasanya ahli kitab itu tidak semacam itu. Pak Ustadz, kalau ceramah itu yang tenang. Jangan marah-marah gitu ya. Jadi kalau marah-marah itu kelihatan sekali ambisinya itu seperti apa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin Pak Ustadz lagi ngelindur kali ya. Dia ngomong ahli kitab itu. Apa betul sih Pak Ustadz ahli kitab? Coba teman-teman perhatikan video berikut ini. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya, buka. Nah teman-teman, ini adalah video berbeda dari yang pertama. Yang pertama tadi Pak Ustadz mengaku ahli kitab, maka karena ada kebohongan di kitab, maka dia berpindah keyakinan. Dan tentu saja di dalam bagian ini, video tadi menunjukkan bahwa Pak Ustadz ternyata bukan seorang ahli kitab. Tapi apa teman-teman? Ahli apa? Teman-teman yang jawab loh ya. Nah teman-teman, coba perhatikan kalimat tadi. Pak Ustadz ngomong Markus 23. Nih, teman-teman. Di sini saya sudah pegang Alkitab. Sebelum saya membuka Alkitab saya mau tantang Pak Yahya Waloni untuk menunjukkan Markus 23 itu di sebelah mana? Apakah ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Atau di mana? Mungkin kawan-kawannya Pak Yahya Waloni bisa bantu kali ya untuk juga membuktikan Markus 23 itu sebelah mana. Kalau memang Pak Ustadz Yahya Waloni bisa menunjukkan Markus 23, maka saya yakin betul kalau Pak Ustadz ini memang ahli kitab. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, saya tunjukkan ya teman-teman ya, supaya teman-teman paham. Di kitab saya yang saya pegang sekarang, Markus itu cuma sampai pasal 16. Coba ya teman-teman bisa lihat ya. Markus itu
cuma sampai pasal 16. Tidak ada Markus 23. Di sini tertulis Markus 16, di sebelahnya sudah berganti dengan Injil Lukas. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Ustadz Yahya Waloni itu cuma ngaku-ngaku saja. Ngaku-ngaku dia sebagai ahli kitab yang ngerti semua Alkitab, tapi pada kenyataannya dia ngomongnya ngawur betul. Markus cuma sampai pasal 16, tidak ada Markus 23. Jadi sudah terbukti bahwa apa yang diceramahkan, apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni ini tidak benar. Kalau ketidakbenaran terus dikatakan kepada umat, maka itu terus-menerus terjadi begitu. Rasanya Pak Yahya Waloni ini dosanya semakin banyak kali ya. Karena yang diucapkan bukanlah yang benar. Yang diucapkan adalah yang tidak benar. Itu gimana? Oke ya, teman-teman ya. Jika teman-teman menemukan Markus 23, silakan tunjukkan juga. Siapa tahu mungkin Alkitab saya yang salah kali. Karena Markus cuma sampai 16. Coba tunjukkan ya teman-teman ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bila teman-teman terberkati dengan video ini, silahkan like, subscribe, share video ini sebaik-baik. Nah, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman. Nantikan video saya berikutnya. Bila teman-teman terberkati akan adanya channel ini, silahkan teman-teman like, subscribe, dan share video ini supaya banyak orang mengerti kebenaran-kebenaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati.